Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Akanina Kinanti. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas apa itu creative writing, karakteristiknya, konsep dasar yang perlu dipahami, serta bagaimana kaitannya dalam dunia ilmu komunikasi. Pertama, mari kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari creative writing. Apa sih creative writing itu? Jadi teman-teman, creative writing adalah kegiatan menulis yang menekankan pada imajinasi, orisinalitas, dan juga ekspresi personal. Berbeda dengan tulisan akademik atau karya ilmiah yang terkesan kaku atau teknis yang serba formal, creative writing itu memberikan kebebasan bagi penulis untuk bisa bereksperimen dengan gaya yang bebas dan juga ide-ide yang unik. Apa saja sih produk dari creative writing? Produk creative writing itu bisa berupa cerita pendek, file, puisi, naskah drama atau film, skenario iklan, hingga konten kreatif digital seperti podcast script, caption media sosial, atau video storytelling. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Jadi intinya, creative writing adalah seni menyampaikan gagasan melalui tulisan yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan bisa menyentuh emosi para pembacanya. Apa saja sih karakteristik dari creative writing? Setiap karya tulis kreatif biasanya memiliki alur cerita, yaitu mulai dari awal cerita, konflik atau sebuah permasalahan, klimaks atau puncak dari masalah hingga penyelesaian. Namun, alur ini bisa disusun dengan berbagai cara, seperti linier, non-linier, atau bahkan flashback. Kekuatan utama dari creative writing terletak pada bagaimana seorang penulis itu bisa menghidupkan cerita. Menggunakan dialog yang alami, deskripsi yang kuat, serta konflik yang menggugah emosi para pembaca. Konsep dasar creative writing. Ada beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi dalam menulis kreatif. Yang pertama, sumber inspirasi. Cerita itu bisa muncul dari pengalaman pribadi, imajinasi, dan juga lingkungan sekitar. Atau bahkan isu sosial yang sedang terjadi saat ini. Pertanyaan sederhana seperti what if atau bagaimana kalau itu seringkali menjadi pemicu lahirnya sebuah ide. Yang kedua, ada penokohan. Karakter dibangun melalui tindakan, ucapan, dan juga deskripsi. Biasanya ada tokoh protagonis yaitu karakter baik, antagonis karakter jahat, serta karakter pendukung untuk memperkaya sebuah cerita. Yang ketiga, adanya sudut pandang. Konsep dasar creative writing bisa menggunakan orang pertama seperti aku, atau saya, atau bahkan orang ketiga seperti dia. Atau bahkan sudut pandang serba tahu atau omniscript. Pemilihan sudut pandang akan memengaruhi cara pembaca memahami emosi dan juga informasi cerita.
Yang keempat ada latar. Latar meliputi waktu, tempat, dan suasana yang membentuk konteks cerita. Latar yang kuat itu bisa membuat cerita terasa lebih hidup dan juga realistis. Dan yang terakhir adalah penggunaan gaya bahasa, termasuk pilihan kata, diksi, ritme, penggunaan metafora, simbol, bahkan juga humor. Disinilah keindahan bahasa itu menjadi daya tarik utama dari karya menulis creative writing. Materi yang terakhir yaitu adalah fungsi creative writing dalam ilmu komunikasi. Mengapa sih mahasiswa ilmu komunikasi itu perlu belajar creative writing? Ada 5 fungsi utama mengapa mahasiswa ilmu komunikasi perlu belajar creative writing. Yang pertama, sebagai sarana ekspresi, yaitu guna untuk melatih kemampuan menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif. Yang kedua, sebagai media persuasi, sangat berguna dalam membuat iklan, kampanye sosial, hingga komunikasi politik. Yang ketiga, sebagai penguatan imajinasi, untuk menumbuhkan cara berpikir yang kreatif dan juga inovatif. Yang keempat, sebagai komunikasi estetis, yaitu menggabungkan pesan dan juga keindahan bahasa agar pesan lebih mengena langsung kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengembangan karir. Jadi, A few moments later. mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa membuka peluang menjadi seorang penulis, copywriter, content creator, bahkan scriptwriter profesional. Dari teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa creative writing itu bukan hanya sekedar menulis indah, tetapi juga sebagai membangun komunikasi yang berjiwa dan juga bermakna. Mahasiswa ilmu komunikasi diharapkan mampu menyalurkan ide dan menjadikan karya yang tidak hanya menarik, tetapi juga secara estetis dan juga efektif dalam menyampaikan pesan kepada pembaca ataupun publik. A few moments later. Terima kasih sudah menyimak materi saya hari ini. Teruslah berlatih menulis dan juga bermain dengan kata-kata, karena setiap tulisan yang lahir dari hati pasti akan menyentuh hati para pembacanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye.